Hukum menyerahkan kejaksaan bahwa ini adalah aksi simbolik kita untuk menyerahkan kejaksaan, bahwa kejaksaan harus juga tidak pandang dulu untuk menangkap beberapa pelaku korupsi sendiri dan kawan. Seluruh masyarakat Indonesia perhatikan bahwa ini adalah wajah-wajah yang kemudian kami juga menjadi orang yang mengkantongi hukum sendiri dan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya. Menyala ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, adili Jokowi? No. Hasto tangkap Hasto tersangka? Yes. Inilah mungkin yang pantas ketika ditujukan mengenai berita ini ya. Bagaimana tidak? Lagi rame sekali, anak banteng dan lain sebagainya, anak abah teriak-teriak adili Jokowi lah, yang ternyata malah Hasto yang adili. Kok bisa begitu? Ya bisa lah, lawang pengadilan menolak pra peradilan Hasto, alhasil Hasto masih sah sebagai tersangka di KPK. Ini artinya apa? Hakim ini mampu menjawab tantangan Bu Megawati. Ketika Bu Megawati dulu pernah bilang bahwa saya akan datangi jika Hasto jadi tersangka. Nah ini Bu sudah jadi tersangka Hasto. Hakim berani memutuskan, silahkan Bu Mega datang. Nah, netizen juga mengomentari tentang kasus Hasto ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. NKRI, Pancasila, Merah Putih, Nusantara. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, hakim berpendapat bahwa permohonan pra peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Juyanto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1A khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mokaisa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah diambil. Maka persidangan dalam perkara pra peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Aduh, Pak Hasto. Aduh. Ibu kemana, Pak? Ibu kemana, Pak Hasto? Padahal kemarin Pak Hasto tepuk tangannya udah paling kenceng tuh waktu ibu mau pasang badan. Kemana ibu, Pak? Maaf ya Pak, kayaknya saya feeling nih kali ini Bapak bakal masuk. Bapak nggak sekebal kemarin saat berkuasa. Sabar ya Pak Hasto, jaga kesehatan, jangan telat makan. Pak, videonya yang akan menggegerkan jagat raya ini mana Pak? Udah lama nih nungguin kagak keluar-keluar. Keluarin apa Pak, biar heboh nih jagat raya ini. Ditunggu Pak Hasto, mantap betul. Sabar ya Pak Hasto. Buruan cari ibu Pak. Ini parah nih. Guys, selama ini kita terlalu sibuk dengan aksi vandalisme, coretan-coretan di tembok itu, sehingga kita lupa perkembangan kasus Pak Hasto yang terbaru. Tenang. Kalian tahu pra peradilan Pak Hasto itu tidak diterima alias ditolak. Itu artinya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK tetap sah.
Nah loh. Kalau saya mendengar berita ini antara sedih dan gembira ya. Sedihnya, jikalau seandainya penolakan pra peradilan Pak Hasto ini oleh hakim PT UN itu dikait-kaitkan dengan Pak Mulyono, itu sedihnya. Tenang. Karena kan emang nggak ada sangkut pautnya lagi ya, benar nggak sih? Secara Pak Mulyono kan sekarang udah nggak berkuasa. Terus dia mengajukan pra peradilan itu di saat Pak Mulyono udah purna tugas begitu. Jadi emang nggak ada sangkut pautnya lagi. Gembiranya, status tersangka oleh KPK ke Pak Hasto itu masih tetap sah kan begitu. Berarti hakimnya top. Tidak gampang diintervensi gitu kan. Jadi benar, tidak semua hakim yang tidak punya integritas itu. Contohnya hakim ini keren. Ditolak mentah-mentah pra peradilan Pak Hasto. Jadi sekali lagi gembiranya itu ya karena hakim-hakim kita ini masih tetap bisa dipercaya gitu. Tapi jangan sampai ya, saya tuh sedih banget ya, jangan sampai nanti dikait-kaitkan lagi dengan Pak Mulyono. Kasihan gitu, karena beliau tuh pengen istirahat. Jangan ada lagi narasi, wah ini salah, ini pasti Pak Mulyono gitu kan. Jangan sampai, mohon. A few moments later. Ini parah nih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Jadi intinya drama ini akan masih tetap berlanjut. Nggak tahu sampai kapan. Karena dengar-dengar kuasa hukumnya masih akan mengajukan lagi gitu, nggak tahu kemana. Intinya kita tunggu aja ya, kita tunggu aja perkembangannya, jangan sampai lengah. Gitu, oke? Breaking news guys. Ini berita seneng banget kawan. Di komen ya guys. Jadi hakim menolak semua gugatan pra peradilan Sekjen Banteng guys. Jadi status tersangkanya sah demi hukum kawan. Ini zaman Pak Prabowo ya. Pengadilan Indonesia zaman Pak Prabowo mantap. Kau ya jangan coba-coba lari ya. Jangan coba-coba, katanya mau menunjukkan bukti-bukti video. Mana? Hadapi saja status tersangkamu dengan kesatria. Hadapi dengan kesatria. Jadi guys, tunggu berita selanjutnya kawan ya. Menyala kita. Menyala Pak Jenderalku. Indonesia makin gak pandang bulu ya dalam hal penegakan hukum. Walaupun banyak yang masih tumpul ya ke masyarakat. Ya, tapi ini sedikit membuktikan ya hari ini ada harapan lah ke depan sistem hukum kita ini. Jadi apa hari ini? Yang pertama, Hasto pra peradilannya gagal ya. Jadi dianggap pemohon itu kabur dan tidak jelas. Ya, jadi bukti-bukti KPK cukup kuat sehingga Hasto tetap menjadi tersangka di KPK. Kapan ditangkapnya? Tanya KPK. Mau didoain ya biar cepat ditangkap. Yuk doain. Ya harus begitulah yang namanya tersangka.